Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Sugiarto, NPM 1920 10 139, ingin mempresentasikan peran ASEAN dalam penyelesaian sengketa antara Indonesia dengan Malaysia terkait dengan permasalahan Blok Ambalat. Sejarah berdirinya Association of Southeast Asian Nations atau yang biasa kita panggil ASEAN. Association of Southeast Asian Nations merupakan organisasi regional yang terdiri dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang berdiri pada 8 Agustus 1967 di tengah situasi regional dan internasional yang sedang berubah. Pada awal pembentukannya, ASEAN hanya terdiri dari 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Walaupun masing-masing negara anggota berbeda satu sama lain dalam hal bahasa, budaya, agama, geografi, etnisitas, dan pengalaman sejarah, hubungan antar anggota secara bertahap menumbuhkan rasa kebersamaan. Konflik yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia. Dalam kenyataan, masalah perbatasan wilayah ini terus berlangsung hingga akhirnya Perang Dingin. Bahkan jauh sesudah Perang Dingin berakhir, konflik perebutan wilayah masih terus berlangsung. Konflik perebutan wilayah inilah yang paling sering terjadi. Misalnya saja konflik perebutan wilayah antara Indonesia dengan Malaysia. Konflik Sipadan dan Legitan. Pulau Sipadan dan Legitan telah menjadi sumber pertikaian antara Malaysia dan Indonesia sejak akhir tahun dekade 60-an. Selama 30 tahun, kedua negara seperti menunggu kesempatan untuk mendapatkan hak menguasai pulau tersebut. Namun, kedua negara berusaha menahan diri agar konflik tersebut tidak menjadi konflik terbuka. Kedua negara sepakat untuk menyelesaikan konflik ini agar tidak menjadi beban bagi kedua negara. Kasus ini kemudian dibawa ke International Court of Justice atau Mahkamah Internasional. Pada tahun 2002, akhirnya Mahkamah Internasional memberikan hak kepada Malaysia untuk mengelola Sipadan dan Legitan semata-mata karena Malaysia telah menunjukkan bukti melakukan kegiatan pembangunan yang nyata di kedua pulau tersebut. Peranan ASEAN dalam penyelesaian konflik Indonesia dan Malaysia. Dalam konferensi tingkat tinggi pertama ASEAN di Bali pada tanggal 24 Februari 1976, dalam KTT tersebut menghasilkan Declaration of ASEAN Concord atau Bali Concord 1. Para pemimpin ASEAN menginginkan agar ASEAN menjadi wilayah yang damai, netral, dan tidak campur tangan eksternal dari negara-negara besar di luar kawasan. Berdasarkan keinginan tersebut, maka dalam Bali Concord 1 dihasilkan berbagai prinsip kerjasama, salah satunya yaitu mengenai penyelesaian konflik atau sengketa antar negara anggota ASEAN, yaitu dibentuknya perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara atau Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia atau TAC. Inti dari TAC ini adalah penggunaan cara-cara damai di dalam menyelesaikan persengketaan intraregional yang merupakan prinsip-prinsip dasar untuk membantu hubungan berbagai pihak. Pada bab keempat di IC, pasal 13-17 memuat pengaturan mengenai penyelesaian konflik atau sengketa secara damai. Berdasarkan bab keempat di IC, terdapat 3 mekanisme atau prosedur penyelesaian konflik atau sengketa meliputi 1. Penghindaran timbulnya konflik atau sengketa dan penyelesaian melalui negosiasi secara langsung. Pada pasal 13 di IC mensyaratkan negara-negara anggota untuk sebisa mungkin dengan itikat mencegah timbulnya sengketa di antara mereka. Namun apabila sengketa tetap lahir dan tidak mungkin dicegah, maka para pihak wajib menahan diri untuk menggunakan ancaman atau kekerasan. Pasal ini selanjutnya mewajibkan para pihak untuk menyelesaikannya melalui negosiasi secara baik-baik dan langsung di antara mereka. Kedua, penyelesaian konflik atau sengketa melalui The Hague Council.
Manakala negosiasi secara langsung oleh para pihak gagal, penyelesaian sengketa masih dimungkinkan dilakukan oleh The Hague Council. Dalam The Hague Council terdiri dari setiap negara anggota ASEAN. Apabila sengketa timbul, maka The Hague Council akan memberikan rekomendasi mengenai cara-cara penyelesaian konflik atau sengketa. The Hague Council juga diberi wewenang untuk memberikan jasa baik mediasi, penyelidikan, atau konsiliasi apabila para pihaknya menyetujuinya. Penyelesaian konflik atau sengketa melalui Mahkamah Internasional. Dalam praktik, para pihak yang bersengketa lebih cenderung untuk menyelesaikan konflik yang terjadi melalui negosiasi langsung. Apabila cara negosiasi ini gagal, maka para pihak cenderung untuk menyelesaikannya secara hukum, yaitu melalui Mahkamah Internasional. Mekanisme-mekanisme yang seperti dijelaskan di atas merupakan mekanisme penyelesaian konflik yang diterapkan oleh negara-negara anggota ASEAN yang berkonflik. Apabila dilihat dari mekanisme penyelesaian sengketa tersebut, seringkali mekanisme pertama dan kedua tidak terwujud, sehingga seringkali yang dipakai itu mekanisme yang ketiga. Padahal seharusnya mekanisme yang diterapkan adalah mekanisme yang pertama dan yang kedua, karena pada mekanisme tersebut ASEAN dan negara-negara anggotanya memiliki peran yang besar sehingga ASEAN dapat menunjukkan kemampuannya. Dengan tidak biasanya terlaksana penyelesaian konflik atau sengketa melalui mekanisme yang pertama, timbul anggapan bahwa ASEAN gagal dan tidak mampu dalam menyelesaikan konflik, dan hal ini dapat mengganggu perkembangan dari ASEAN itu sendiri. Selesai, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.